Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syaikhul Qadir Jilani wa sallallahu. Thumma ila Syaikhul Rahman wa sallallahu. Kembali lagi ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasim min wabadu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian logika kita. Sekarang kita akan membahas tentang nisbatul alfat lil ma'ani atau korelasi antara kata dan makna. Ini masuk ke dalam pembahasan bab keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya kita membahas tentang ini nisabul arba'ah atau 4 korelasi, bagaimana kemudian hubungan antara satu kulli dengan kulli yang lain, antara satu universalia dengan universalia yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nisbatul alfat lil ma'ani atau korelasi antara kata dan makna. Oh iya, perlu dicatat juga bahwa antara bahasa dan logika ini memang bisa dibilang seperti sepasang kekasih ya. Jadi yang satu melengkapi yang lain. Cuman dari hal tersebut logika ini lebih fokus terhadap makna, bukan terhadap kata. Nah, kira-kira itu catatan pentingnya ya. Jadi ketika belajar logika fokuslah pada maknanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang itu, tentang bagaimana hubungan atau korelasi antara kata dengan makna tersebut. Di dalam pembahasan logika setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 hal yang perlu kita ketahui terkait dengan korelasi antara kata dan makna. Yang pertama, nanti ada yang kemudian disebut dengan tawatu atau bisa diterjemahkan univokal. Kemudian yang kedua adalah ada tasyakuk atau ekivokal. Kemudian yang ketiga adalah ada takholuf, bisa diartikan berbeda. Kemudian mustarak, yang keempat yaitu homonim, dan yang terakhir adalah mutarodif atau sinonim. Kita jelaskan satu persatu dulu. Yang pertama adalah tawatu. Tawatu itu adalah kata yang memiliki satu makna tetapi dia mencakup banyak hal. Saya ulangi. Tawatu itu adalah kata yang memiliki satu makna, ya maknanya cuma itu, kira-kira begitu. Tetapi cakupannya itu banyak. Atau dalam kata lain, tawatu ini adalah universalia. Contohnya seperti kata manusia. Kata manusia itu maknanya ya cuma itu, ya cuma manusia itu. Yang kita sudah ketahui maknanya itu apa. Nah, tetapi dia itu punya cakupan yang banyak. Contohnya adalah seperti tadi, manusia itu mencakup misalnya saya, kemudian mencakup Aristoteles misalnya, kemudian Plato, kemudian Socrates, kemudian ada si Andi, si Budi, dan seterusnya. Jadi kata manusia itu mencakup banyak hal. Tapi maknanya satu, yaitu manusia itu sendiri. Nah, itu nanti disebut dengan tawatu. Satu kata yang memiliki satu makna tetapi dia punya banyak cakupan. Contoh yang lain misalnya ketika saya sebut ini rokok misalnya. Rokok itu maknanya cuma satu itu,
tetapi dia memiliki banyak cakupan. Misalnya ada rokok LA, misalnya ada rokok sempurna, rokok surya misalnya, dan seterusnya. Nah itu dia. Oh ya, satu lagi, termasuk juga pembahasan ini kita tidak bisa melepaskannya dari ini ya, dari konteks. Jadi harus melihat konteks pembicaraannya itu apa, kira-kira begitu. Boleh jadi dalam kondisi normal misalnya, ketika kita menyebut kata rokok, rokok itu bermakna hakiki, ya makna sesungguhnya ya rokok itu misalnya, rokok yang begini misalnya. Tapi boleh jadi dalam situasi yang berbeda, rokok tidak bermakna rokok, tapi bermakna yang lain misalnya. Nah makanya tadi saya katakan di awal bahwa pembahasan tentang logika ini juga tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi, tidak bisa dilepaskan dari konteks. Nah itu catatannya. Kemudian yang kedua adalah tasyakuk. Tadi ada tawatu, sekarang yang kedua adalah tasyakuk. Tasyakuk itu adalah kata yang memiliki satu makna tetapi kualitasnya berbeda, atau tetapi memiliki perbedaan, entah itu perbedaan kualitas, entah itu perbedaan kuantitas misalnya, atau perbedaan dari sisi yang satu lebih utama, yang lain tidak misalnya, yang satu lebih unggul, yang satu tidak misalnya. Itu yang dimaksud dengan kata tasyakuk. Contohnya adalah seperti cahaya. Ada cahaya misalnya lampu, cahaya lilin, cahaya bulan, cahaya matahari. Semua itu disebut cahaya, cuman secara kualitas itu berbeda. Secara kualitas berbeda. Lilin itu tidak lebih terang daripada lampu, misalnya lampu tidak lebih terang daripada bulan, bulan tidak lebih terang daripada matahari, misalnya begitu. Nah, terkait dengan tasyakuk ini, ada setidaknya 4 perbedaan terkait makna yang ada pada kata tasyakuk. Yang pertama, yaitu perbedaan pada urutan. Jadi ada satu kata, dia punya satu makna, tapi urutannya berbeda. Contoh misalnya, ada kata wajibul wujud kalau dalam kajian tauhid atau ilmu kalam, ada wajibul wujud, kemudian ada mumkinul wujud. Atau misalnya, kita bahas yang ini dulu, wajibul wujud dengan mumkinul wujud. Wajibul wujud itu tentu saja dalam tanda kutip lebih dahulu daripada mumkinul wujud. Mumkinul wujud adalah sesuatu yang datang kemudian. Nah itu yang dimaksud dengan perbedaan urutan. Kemudian terkait dengan tasyakuk juga, boleh jadi perbedaan yang ada di situ adalah perbedaan dari sisi keutamaan. Misalnya kata ilmu. Kata ilmu itu juga mencakup ilmu Tuhan dengan ilmu makhluk misalnya. Nah dari situ meskipun sama-sama punya ilmu, tetapi kita akal kita, lebih tepatnya akal orang yang waras, akan mengatakan bahwa ilmu Tuhan jauh lebih utama daripada ilmu manusia. Misalnya untuk mengetahui sesuatu, manusia itu butuh ada sesuatunya terlebih dahulu atau butuh ada perantara. Kemudian beda halnya dengan Tuhan. Tuhan mengetahui sesuatu bahkan sebelum segala sesuatu diciptakan. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Nah, kira-kira demikian. Kemudian yang ketiga, tasyakuk di sini boleh jadi perbedaan dari sisi kualitas. Dari sisi kualitas. Contoh selain tadi cahaya itu adalah seperti ini. Api misalnya. Kata api itu punya kualitas yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Misalnya api di dunia dengan api di akhirat misalnya. Atau api dengan warna katakanlah merah dengan api dengan warna biru. Api warna merah itu tidak lebih panas daripada api warna biru misalnya. Yang warna biru lebih panas misalnya begitu. Nah, terakhir makna tasyakuk di sini boleh jadi berbeda dari sisi kuantitas atau dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Contoh misalnya seperti ini, angka itu kan mencakup banyak hal itu. Kemudian diantaranya di situ ada angka 1 dan angka 4. Yang di situ maknanya adalah angka 4 misalnya lebih besar daripada angka 1.
Nah, di situ kan menunjukkan bahwa angka 4 itu memiliki kelebihan daripada angka 1, misalnya begitu. Secara kuantitas. Atau misalnya kata uang. Saya punya uang, misalnya, kemudian Pak Menteri misalnya punya uang. Tetapi secara kuantitas, uang kita jelas berbeda itu kan. Uang saya hanya beberapa lembar itu dan miris sekali itu. Sedangkan uangnya Menteri itu banyak misalnya. Sebenarnya sedih saya mengatakan seperti ini, cuman ya nggak apa-apa. Oke, itu empat makna yang tercakup dalam tasakkuk. Artinya perbedaan boleh jadi dari sisi urutan, kemudian keutamaan, kemudian kualitas dan kuantitas. Nah, yang ketiga, tentang korelasi antara kata dan makna, yaitu takholuf. Takholuf itu berbeda sama sekali. Dua kata yang berbeda dan maknanya juga berbeda, penyebutannya berbeda, maknanya juga berbeda. Contoh seperti kata manusia dan kata pohon, kata jomblo dengan berpasangan misalnya. Jadi kita nggak bisa memaknai jomblo itu adalah berpasangan misalnya. Itu dua makna yang berbeda sama sekali. Dan contohnya banyak lah itu. Seperti misalnya kipas dengan HP, itu dua kata yang penyebutannya berbeda, kemudian maknanya juga berbeda. Kalau ini gampang lah yang ketiga ini. Nah, yang keempat, ada kata yang kemudian disebut dengan mustarok. Kata mustarok itu maksudnya homonim. Maksud homonim di sini adalah kata yang memiliki banyak makna, satu kata yang memiliki banyak makna. Contoh seperti kepala misalnya, yang bisa bermakna organ tubuh, ya kepala ini maksudnya, atau boleh jadi bermakna pemimpin. Atau semisal ada kata otak. Otak itu boleh jadi bermakna organ ya yang ada dalam kepala ini. Boleh jadi bermakna pola pikir. Misalnya ketika ada orang bilang otakmu di mana misalnya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu jangan dijawab di sini karena itu nggak seharusnya dijawab. Nah, otak itu bisa bermakna pola pikir misalnya. Kemudian ada lagi ketika misalnya ada orang jalan kemudian kita ditabrak itu. Kemudian kita bilang kalau jalan pakai mata misalnya. Nah, mata di situ pakai mata di situ yang dimaksud bukan kemudian bermakna jalannya tetap jalan pakai kaki itu. Cuman yang dimaksud itu kan kita tahu bahwa kalau jalan itu hati-hati atau kalau jalan itu misalnya lihat-lihat misalnya dan seterusnya. Nah, itu kata mustarok. Kemudian yang terakhir ada kata mutarodif. Kata mutarodif ini sinonim. Sejumlah kata atau beberapa kata yang punya makna yang sama. Ada beberapa kata tapi maknanya sama. Beberapa kata itu berbeda-beda tetapi punya makna yang sama. Contohnya seperti manusia dan insan misalnya. Kemudian ongkos dan upah. Kemudian apa lagi ya? Jomblo dan sengsara mungkin. Atau kata-kata sinonim yang lain, kata-kata yang itu berbeda tetapi rumah susun dengan rumah lapis misalnya begitu. Yang semua itu sama misalnya. Nah, itu kata mutarodif. Jadi dalam hal ini logika mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita lagi entah itu berdiskusi atau berdebat misalnya, atau lagi ngobrol dengan orang itu, usahakan memperhatikan konteks di satu sisi. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan pemilihan kata yang digunakan ketika berbicara. Setelah misalnya kita sedang berbincang-bincang dengan seseorang, dia mengeluarkan kata-kata tertentu, misalnya kita analisis pernyataannya tersebut, boleh jadi maknanya itu adalah tawatu, boleh jadi maknanya adalah tasakkuk, boleh jadi maknanya adalah takholuf misalnya, atau boleh jadi mustarok, atau juga boleh jadi mutarodif. Apalagi contoh yang lain itu ya. Misalnya ini kalau di pembahasan tauhid itu kan ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu. Istawa itu maknanya apa? Itu kan banyak sekali itu maknanya. Nah, cuman oleh para ulama, ini singkat saja, oleh para ulama lebih aman salah satunya ketika memaknai ayat tersebut adalah dimaknai dengan
Allah itu istawa di arsy. Jadi jangan dimaknai duduk karena itu nanti menunjukkan bahwa Allah itu punya jisim atau punya tubuh, sehingga hal tersebut mencederai penalaran rasional. Karena tidak mungkin Tuhan itu berjisim kalau di akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan Wahabi dan seterusnya itu yang menyebutkan bahwa ya Tuhan punya ada sebagian itu yang mengatakan Tuhan itu punya kepala, rambutnya keriting, berbaju merah, tangannya kanan semua, ya begitu-begitu lah. Yang kalau digambarkan kok aneh sekali Tuhan kita itu. Kalau memang Tuhan begitu, dan ternyata Tuhan tidak seperti itu dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu mustarok, kalimat mustarok itu. Satu kata yang punya banyak makna. Nah, karena punya banyak makna, makanya kemudian kita pilih makna yang tepat itu yang mana kira-kira. Nah, begitu. Kayak tadi misalnya si A kecelakaan sehingga kepalanya dioperasi. Kepala di situ tidak bermakna kepala pemimpin, tapi bermakna kepala ini maksudnya. Kemudian ada misalnya mana kepalamu, kepala rumah tangga misalnya. Jadi bukan berarti kemudian rumah punya tangga dan punya kepala, enggak begitu maksudnya. Ini maksud itu adalah suami misalnya, dan seterusnya lah. Untuk persoalan ini nanti bisa dicari sendiri contoh-contohnya. Sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Pada intinya logika itu mengajarkan kita agar berhati-hati dalam memaknai sesuatu. Dicerna dulu, ambil jarak dulu, jangan kemudian telan mentah-mentah itu. Dengar informasi A misalnya, langsung ditelan, langsung dibagikan ke yang lain tanpa kemudian dipikirkan ini benar nggak maknanya, apakah ini maksud begini misalnya, dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila sabilil anbiya wal mursalin wa ila ma khairi nahdlatul ulama wan nahdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.